warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Pernah ketemu kok, Bro? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian masih mengingat saya? Itunya kayak pernah ketemu tuh. Mohon maaf, siapa ya? Gimana? Saya Kiai Baikuni dari Pondok Pesantren Musawi. Yang pertama itu. Yang kabur itu pasti Gang. Bagaimana Pak Kiai Baikuni? Sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu perjalanan kalian. Saya hanya ingin bertanya, apakah Kiai Muhajirin kalian melihatnya? Soalnya ada yang mengatakan Kiai Muhajirin menemui kalian. Makanya saya datang ke sini untuk menanyakan apakah Kiai Muhajirin masih bersama kalian atau kalian tahu kemana dia pergi. Kalau kemananya sih kami tidak tahu. Tadi memang sempat datang menemui kita. Intinya curhat, bercerita mengenai perasaannya dengan si Umi Laila Kalsum. Memangnya ada apa, Pak Kiai? Sebenarnya saya tidak ada hak untuk menceritakan ini kepada kalian. Tetapi berhubung akhir-akhir ini kalian ikut terbawa-bawa dalam permasalahan yang ada pada Pondok Pesantren Musawi, saya akan ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa saya mencari Kiai Muhajirin? Sejujurnya, saya tidak menyangka semua rentetan kejadian yang ada di Pondok Pesantren Musawi dalam waktu berdekatan, yang saya kira sebelumnya Kiai Ambiah lah yang bersalah. Tetapi setelah saya mendengarkan semua cerita dari Laila Kalsum, saya terkaget-kaget manusia. Gimana maksudnya? Ternyata Pelaku dari semua kejadian yang ada di pesantren Musawi itu adalah Kiai Muhajirin. Lempar tangan lagi. Tadi Laila Kalsum menemui saya dengan menangis terseduh-seduh. Terlihat jelas sorot matanya sangat sedih, sangat terkejut. Lalu saya bertanya, ada apa Laila Kalsum? Dia mengatakan bahwasanya dia sudah mengetahui siapa pelaku sebenarnya pembunuhan dari Abah Muntosam, dari Kiai Muntosam. Ternyata dia adalah Kiai Muhajirin. Kiai Muhajirin, saya mendengar cerita dari Laila Kalsum. Dia ingin menguasai pondok pesantren, ingin merubahnya menjadi rumah pribadi, ingin menyingkirkan semua penghuni pondok pesantren. Nauzubillah. Saya sungguh tidak menyangka manusia. Itu juga fitnah lagi menurut saya. Saya sebenarnya sudah mengetahui semuanya. Tapi apa iya ucapan saya akan dipercayai oleh jenengan? Maksudmu dengan fitnah itu yang bagaimana manusia? Justru yang melakukan itu semua dalangnya, otaknya itu Laila Kalsum, bukan Kiai Muhajirin. Hentikan manusia. Saya melihat sendiri
Laila Kalsum datang menemui saya. Dia menangis terseduh-seduh. Bahkan dia sampai tersungkur, jatuh pingsan. Karena mengetahui Kiai Muhajirinlah pelakunya. Apa iya jenengan bisa langsung percaya seperti itu tanpa ada bukti? Apa yang membuat yakin? Saya sudah bukan berumur muda lagi. Saya sudah tua. Saya seringkali melihat para santri-santri, para kiai-kiai. Hanya dengan sorot matanya saja. Saya sudah bisa membacanya. Ada buktinya atau tidak Pak Kiai? Ada manusia. Itu memperkuat kepercayaan saya kepada cerita yang diceritakan Laila Kalsum. Laila Kalsum datang menemui saya dengan membawa baju yang berlumuran darah. Yang mana baju itu adalah milik dari Kiai Muhajirin. Jujur saja, saat ini saya malah merasa bersalah sekali dengan Kiai Amya. Karena bagaimanapun juga, saya turut menyetujui bahwasanya Kiai Amya lah yang bersalah. Tetapi Kalau jenengan ingat muka-muka kami betapa pengen memperjuangkan kebenaran itu, tapi malah justru dipandang sebelah mata oleh jenengan. Malah justru kami semua malah menjadi ikut-ikut jadi tersangka, dituduh ini, dituduh itu. kalaulah waktu dapat terulang kembali manusia, saya ingin bertemu Kiai Amya. Astagfirullah. Saya ingin meminta maaf kepada beliau. Memang sepanjang hidup saya mengenal Kiai Amya adalah sosok yang baik. Asal jenengan tahu, saya memang tidak lama kenal dengan Kiai Amya. Saya sadar agak badak, benar-benar merasakan sebuah ketulusannya. Jenengan yang memang sudah lama kenal, bahkan sahabatnya sendiri, kok bisa sampai itu terjadi? Maka dari itu, saya katakan saat ini saya merasa makhluk yang sangat merasa bersalah kepada Kiai Amya. Ya, informasi yang jenengan ketahui sekarang juga itu belum sepenuhnya benar. Ya memang ada benarnya, tapi Ada belum benarnya, sepenuhnya benar. belum sepenuhnya benar. Jadi jangan gegabah mengambil keputusan dan jangan gegabah menuduh siapapun. Dipastikan dulu, jangan main eksekusi. Tapi saya yakin sekali manusia. Itu tuh, Untuk kali ini, saya yakin sekali bahwasanya Kiai Muhajirin lah yang bersalah. ya keyakinan itu yang menjadi permasalahan dari dulu. Keyakinan yang belum pasti. Saya bukan meyakini tanpa sebab, Dulu tanpa ada bukti. pun kau meyakini bahwasanya Kiai Ambyah itu bukan tanpa sebab dan tanpa bukti. Kau pun meyakini itu. Tapi nyatanya apa? Sekarang setelah eksekusi itu terjadi, terbongkar bahwasanya pembunuhnya adalah Muhajirin. Nanti Kiai Muhajirin dibunuh, Muhajirin dibunuh, dieksekusi, terbongkar lagi. Siapa lagi? habis pondok pesantren Pak Kiai Baikuni. Sebelumnya tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap seorang kiai. Cuma jujur saja saya geram di sini dengan ketidakbenaran itu beredar. Ayolah, Sebenarnya kami itu bersyukur dengan adanya masalah ini terbongkar di pesantren. Berarti kan kita sudah lepas tanggung jawab. Kita sudah tidak ada tuduhan itu lagi. Cukup manusia. Jangan memperkeruh suasana. dibilangin malah Saat ini sudah terbukti semuanya. Sudah jelas semuanya. Sudah sangat gamblang. Saya yakin sekali untuk kali ini saya tidak salah. Saya yakin Kiai Muhajirin lah yang bersalah.
Dia pelaku semua kejadian yang ada di pondok pesantren Musamil. Fitnah jangan seperti itu Pak Kiai. Baikuni ya Allah. Belajar dari yang sudah-sudah. Nih, andai kata jenengan sudah tidak percaya dengan saya, tolonglah. Cari tahu sendiri sebelum semuanya terlambat. Nah, Mohon maaf manusia. Saya lebih percaya Laila Kalsum. Lagi pula, terjilat memang susah. dengan adanya cerita dari Laila Kalsum, itu menandakan kalian tidak bersalah. Kalian mungkin akan dibebaskan setelah nanti persidangan kedua dilaksanakan. Saya siap menjadi bukti, mengucapkan apa yang sebenarnya terjadi di hadapan hakim. Ya mengenai hal itu kita pun sudah meyakini bahwasanya kita itu tidak bersalah. Apalagi Tetapi jangan kalian memperkeruh suasana dengan menyalahkan Laila Kalsum juga. di sini saya tidak bertujuan untuk memperkeruh suasana. Meluruskan. Tapi sebelum semuanya terjadi, sebelum penyesalan itu datang kembali, pikirkanlah secara baik-baik. Saring lagi informasi yang Pak Kiai dapat. Cari tahu kembali apa saja yang harus Pak Kiai itu lakukan. Jangan langsung memutuskan bahwasanya Kiai Muhajirinlah yang bersalah satu-satunya. Tidak ada lagi manusia. Saya yakin sekali. Selagi pondok pesantren Musamil itu masih dipimpin oleh para tokoh-tokoh yang bersifat kayak jenengan, habis semuanya. Mohon maaf manusia. Saya tidak ingin ada perseteruan lagi. Saya hanya ingin bertanya. Saya datang ke sini untuk menemui kalian. Saya ingin bertanya. Kalian melihat Kiai Muhajirin atau tidak? Iya, tadi kita Tadi melihat, datang. tadi datang kepada kita, tapi dia pergi entah kemana kembali. Ya sudah. Satu kata lagi untuk kalian. Banyak-banyaklah bersyukur, kurang-kurangilah mencurigai seseorang. Jangan sampai kematian Kiai Ambiah itu terulang kembali. Jangan sampai kematian Kiai Ambiah itu terulang kembali loh. Karena di sini jika Pak Kiai itu mengambil keputusan itu lagi, yang ada penyesalan akan datang kedua kalinya. Tidak. Kali ini saya yakin sekali. Saya tidak akan menyesal dengan keputusan yang sudah ada. Sudahlah. Kita bingung kali lagi. ngomong. Satu lagi manusia. Satu lagi baik dari tadi. Saya masih sangat bersalah dengan Kiai Ambiah. Saya ingin bertanya lagi kepada kalian. Karena kalian yang paling dekat terakhir kali dengan Kiai Ambiah. Saya ingin bertanya. Apakah ada wasiat yang dikatakan oleh Kiai Ambiah pada kalian ataupun dititipkan kepada kalian untuk kami Pondok Pesantren Musamil? Banyak pesannya. Pesannya banyak. Cuma yang paling mengenang itu satu. Pak Kiai Ambiah. Iya. Pak Ambiah Basri menginginkan amal jariah yang banyak. Ya karena beliau merasa di dalam kehidupannya itu belum banyak beramal. Tuh. Akhirnya ya, beliau itu melepaskan kedua matanya untuk si Jubruno. Tuh, pesannya Kiai Ambiah, ya gunakan mata itu sebaik-baiknya agar menjadi pahala yang besar. Yang kedua, andai kata nanti ada rezeki lebih, menyuruh kami ya buatkan sebuah panti atau pondok pesantren. Karena Kiai Ambiah itu merasa gagal menjadi pimpinan di dalam pondok pesantren. Kurang lebih seperti itu. Pesan kedua dari
Kiai Amya, biar saya saja yang melaksanakan. Ini sebagai bentuk rasa bersalah saya terhadap beliau. Nantinya saya dan Laila Kalsum dengan yang lainnya akan memimpin. Saya yakin pondok pesantren yang nanti didirikan atas nama Kiai Amya dengan dipimpin oleh saya dan Laila Kalsum dan yang lain akan menjadi pondok pesantren Nih, yang rahmatan lil Ngapunten alamin. bangetan ya. Itu menyuruhnya saya, bukan jenengan. Bukan jenengan. Ngapunten banget ya. Jika nanti pondok pesantren masih ada pemikiran-pemikiran yang seperti jenengan Pak Kiai, ngapunten banget nggih. Itu tidak akan Iya. baik. Seharusnya sebaiknya kalian belajar lebih dalam lagi, mengingat usia kalian yang masih muda. Etika ya, belajar etika Ya ya. nggih, kan saya minta maaf ya, bukannya merendahkan ataupun gimana kepada Pak Kiai, karena dari penilaian saya sendiri nih Pak Kiai, dari apa yang sudah terjadi di pesantren Muzammil, lalu nantinya akan dipimpin oleh jenengan dan Laila Kalsum ya, terutama ini saya tok melong saja, Laila Kalsum itu tidak akan berhasil. Yang ada perselisihan, terus pembunuhan, pemfitnahan, itu akan terulang kembali. Kalau jenengan banyak uang, berikan kepada Mas Diki nih. Nah. Nanti buatkan, yo Mbah. Lagi pula kita ingin buatkan di dunia kami, bukan dalam dunia jenengan juga. Nah, insya Insya Allah, Allah. jika memang nanti ada rezeki yang lebih ya Mas ya. Monggo. Berhasil atau tidaknya pesantren yang nanti akan saya dirikan atas nama Kiai Amya itu adalah urusan Gusti Allah. Ya. Memang ya. Ya sudah, pesan saya satu, untuk wasiat dari Kiai Amya Basri yang nomor 2 itu biar kami saja yang melakukan. Iya, monggo, silakan monggo. Cepat mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi jadi orang sopan mering Pak Kiai gitu Mas. Ya, Keliru sih, Mbah. angin lah jelasnya dulu ya. Jadi orang sopan mering Pak Kiai gitu. Oke, Oh ya, Berarti Apa? si Laila Turu apa Gun? Wah, aman. berarti Ngeroboh. si Laila Kalsum itu Sudah menjalankan rencana sudah menjalankan rencana yang kedua, datang menemui Kiai Baikuni dengan membawakan sebuah bukti-buktinya bahwasanya Kiai Muhajirin adalah pelakunya. dan dia belaga bersedih dan Belaga merasa bersedih. bersalah. Terhadap kematiannya si Kiai Ambiah Basri. Joy banget. Bersandiwara. Cepet banget loh kalau mikir. Pinter berarti, Pak. Jalannya ke sini gitu loh. Laila Kalsum. Sepinter-pinter rek Tupai melompat. utek bong, Pak. Ya anak kejeglungi bae. Namun peteh juga. Apa kok? Wah, Ada kejeglungi. Mumetan nih. kok mumet ah? Jadi mumet ya? Jadi ngomong orang sopan banget mering Pak Kiai semua. Ya harus ngabarin Kiai Ambiah sih. Ya, Kiai Itu yombyo. Kiai Muhajirin. Bahaya ki posisi ini ki, dia Pak. di buronan sih yo. Dia mau gitu langsung eksekusi lah Kak. Oh, jadi? Apa-apa malah. Dikira Korban lah itu. Pas sopan betul. Iya, nemen sih gua itu. Iya dong. Gimana dong? Ini loh saya. Gimana gon? Sokon. Sokon. Pak, nanti bang. Nanti. Ngesuk buru. Baru pertama lihat aku. Mau masuk sini Mas. Mungkin. Pun. Takoni ya. Gak apa sih mbak? Senjata mbak? Kabarnya nyala aku Pak. Udah. Pangai gun. Oh. Kuat. Kayak metene pisan mbak. Tahu kamu Mas? Saya sendiri. Oh. Ada sesuatu hal yang
Monggo silakan. Tuan. Siapa lagi nih? Assalamualaikum. Salam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Siapa yang menamakan? Selamat malam. Saya sendiri. Kau. Ya. Perkenalkan. Joko Meter. Wah. Tuan. Anu ada urusan apa? Kalian kenal? Jirin. Muhajirin. Oh, Kiai, Pak Kiai. Dia kiai. Pak Kiai Muhajirin kan? Oh, saya tahunya dia Muhajirin. Ya, dia seorang Kiai. Hmm. Bagaimana? Dia tadi datang ke tempat saya, tapi dia sedikit ngelantur ngomongnya. Lagi mabok itu. Itu dugaan saya mabuk. Tapi dia meminta bantuan kepada saya. Dia hanya mengatakan, jika ingin lebih jelasnya, temuilah manusia yang bernama Gasek. Jadi jenengan, Ya. Jelasnya apa sih? sini, duduk dulu. Allah sih. Kiai Muhajirin meminta tolong pada jenengan. Iya tadi, Tolong apa sih, Mas? kan tapi dia ngomongnya ngelantur seperti itu. Ya, Jadi ini saya mau memelet wanita. Temenan berarti ini Mbah Dukun. Saya dukung Joko Meter. Pikiran dukun dangi. Siapa dia? Ini Raganya. Raga ini. Dukun juga. Iya. Dulu. Dukun itu. Sampai sekarang. Tapi beda dengan saya. Oh, beda. Iya. Ini jadi gimana? Ada foto atau gambaran tentang wanita itu? Ya saya nggak tahu itu bangsa jin Memangnya- katanya manusia sih. Muhajirin itu meminta bantuan apa saja. Yang pertama, dia ingin memelet wanita Ya. agar wanita itu mau bersama Muhajirin itu. Ya. Yang kedua, saya disuruh menyantet. Nyantet laki-lakinya ya? Itu suaminya ta? Pacar. Pacar. Oh, ini gampang, kalau pacar gampang. Ini mohon maaf Mbak Joko, jenengan bener-bener bisa itu. Kamu jangan tanyakan itu. Yang terpenting kan untuk memelet. Itu tarifnya berbeda dengan yang santet ini. Kalau santet ini lumayan mahal. Karena kenapa? Ya kalau santet itu macam-macam santetnya. Ada yang dibikin sakit terlebih dahulu, mati secara perlahan. Dulu ngeri banget. Atau mau yang langsung mati teksek namanya itu. Langsung mati seketika. Santet mati Itu lebih teksek. mahal ya. Berapa sampai berapa itu? Ya ada nanti itu urusan belakang. Kalau Oh, urusan kalau belakang. sudah terbukti dulu. Oh, bayarnya kalau udah Iya, terbukti saya dukung yang profesional. Berarti jenengan profesional banget Benar ya. sekali, tapi ada syarat-syaratnya untuk membeli perlengkapan persyaratan seperti itu. Minyak ya? Bukan minyak, saya Apa? tidak menggunakan minyak. Udah nggak masih musim ya? Ah, emang ada itu yang menggunakan minyak? Ini. Aneh dia ya, nggak pakai minyak. Pakainya Cuma, apa? ya, itu urusan saya. Yang terpenting buktinya nyata seperti itu. Dukun COD. Ini mau jadinya di mana? Ya tadi katanya habis nemuin kamu. Iya, cuma setelah itu dia pergi lagi. Jadi saya berusaha turun tuh dari atas dan ada manusia ini. Saya kan tanyakan siapa jangan, yang bernama apa ya? Gasek seperti itu. Apa jenengan yang terkenal sebutannya DI itu? Dia apa? DI itu apa? Dukun Ideran. Saya tidak ider. Saya tahu itu ider. Ider itu kan Keliling. berkeliling. Iya. Nah, ya. Misalkan saya dari tempat yang ini nanti pindah ke tempat ini menawarkan dengan jasa yang sama seperti itu kan? Ya. Tidak, saya itu Oh, jenengan punya itu sendiri, saya ruko. tempat saya sendiri. Di tempat saya sendiri. rumah sendiri. Buka Iya. Dan Praktek. buka praktek. pasien-pasien saya yang datang ke tempat saya seperti itu. Saking terkenalnya jadi pada datang ke jenengan. Joko Betul, Meter. Pak Joko Meter. Siapa yang Joko Meter? Ya ini. Saya
Udah nemuin kan saya? Dari bicaranya itu saya kurang dapat tidak masuk ini. Silakan. ini? Tadi Gue yang susah ngajarin. mengatakannya. Bukan susah, tapi kamu yang berbicaranya itu ngelantur seperti itu. Masih mabok sih. Ya ini mbak, maka dari itu gua suruh lo nemuin si Gase. Nah kan, guelu-guelunya itu yang buat saya mumet ini di pikiran saya. Jangan Begini, kamu duduk. Kamu jelasin, nanti biar saya langsung melaksanakan apa yang kamu inginkan. Lo jelasin deh saya. Yang gue mau apaan? Lo jelasin sama Dukun Joko. Tolong dengarkan baik-baik ya, Pak Dukun Joko Meter. Apa-apa? Santerin dulu. Tadi Pak Kiai Baikuni datang menemui saya. Beliau mencari jenengan. Jenengan sekarang sudah menjadi tersangka. Laila Kalsum sudah mengatakan bahwasanya jenengan yang membunuh Kiai. Tunggu sebentar tuh. Untuk Sam. Tunggu dulu saya. Iya, tunggu dulu ini. Buat apa saya bohong sumpah? Tadi lo habis nemuin saya. Gini, saya belum melakukan apa-apa ini. Lo bener ngomong kayak gitu? Bener. Ini belum apa-apa, dia sudah terbunuh. Inilah sakti saya, tenang saja kamu. Melet, kecil, mudah itu. Ini mati dia udah. So tahu lo. Tahu. Ini jadi enggak masalah lain ini. Tenang ada meter di sini. Wah, Kok ini nggak apa-apa. siapa? Gua apa itu? Gak apa. Apa gua bunuh sekalian semuanya ya, Sek? Siapa? Ya para kiai-kiai. Astagfirullahaladzim. Jangan kan Gua takut gua. Nih, malah jenengan sibuk dengan buat cari-cari dukun. Musik dosa lo jenengan lo. Jangan sebut dosa di sini. Kagak peduli dosa gua sekarang. Nah, cocok. Ya. Masuk ya. Benar itu. Nih. Yang terpenting sekarang bagaimana gue bisa hidup tenang, kagak ada musuh, kagak ada masalah lagi. Yang jadi sumber masalah kan sebenarnya pesantren Muzamil. Berarti kan Jadi mbah, tenang aja mbah. Nih, jenengan sudah dicari-cari jadi tersangka lo. Jenengan jadi buronan loh. Jadi buronan. Jenengan mau ditangkap. Kalau perlu nih saya, hakim yang di persidangan lo gue bunuh sekalian. Dengan cara apa? Santet. hakim. Kamu Hakim. Kamu pengen saya santet kamu dari sini? Jangan percaya sama dukun. Dukun itu kalau enggak ngibul ya Cabul. Lu ngibul. Yang ngibul itu kamu yang ngomongnya ngelantur. Ini permasalahan ini jadi atau tidak, kamu ingin melet enggak? Bahaya. Di sini suruh pergi lah. Nanti dulu ini saya jauh-jauh ini. Dibayar. Laila anjing. Padahal gue cinta banget sama dia. Siapa yang mau dipelet? Laila itu. Nih, mending Kiai bayar ini dukun suruh pergi. Ini malah jadi masalah nanti. Iya. Tuh. Jangan, ini jadi penyelamat gue nanti Astaga. Kiai kok percaya dukun. Enggak, pokoknya gue udah putusin nih gue mau bunuh semuanya Astaga, jangan gegabah seperti itu, Majirin. Didukung teman sedang kesulitan kok. Kamu nih ya, lu bayangin. Siapa namanya ini? Laila Kalsum kagak jadi milik gue nih. Oh, siapa? Sudah direbut sama orang. Nah sekarang gue lagi dicari-cari sama pondok pesantren Muzamil. Kalau gue diem aja, gue ketangkep. Nah, mending Laila Kalsum itu saya pelet dan itu pondok saya santet. Nah, Pondok pasti mati. ini Nah, iya. Pondok itu saya santet nanti. Peter lu mbak. Gimana? Ya wis, nek jenengan sakti. Santet saya dulu. Ya itu, Santet mati. saya dulu. Bukti. Begini, kamu Jangan dik. teman dia, jadi saya tidak bisa. Kasihan kamu. Berarti Kiai Baikuni baik kuning nemuin lu pade. tadi
di mana Kiai Muhajirin. Saya benar-benar tidak menyangka ternyata yang membunuh dalam semua ini adalah Kiai Muhajirin. Saya sudah mendengar berita itu langsung dari Laila Kalsum.